yang bukan Tritunggal itu. Kenapa? Karena ada banyak orang itu mengklaim mereka percaya doktrin Tritunggal atau mereka mengajar tentang doktrin Tritunggal, tetapi sebenarnya mereka itu eh, salah memahami doktrin Tritunggal. Yang mereka sampaikan itu bukan doktrin Tritunggal yang Alkitabiah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada pembahasan ini. Saya akan menyampaikan kepada saudara beberapa hal yang sebenarnya bukan doktrin Tritunggal yang Alkitabiah. Nah, saya berikan beberapa ya. Pertama, saudara, eh, doktrin Tritunggal atau Allah Tritunggal itu bukan tiga bagian Allah yang jika digabung baru menjadi satu. Ini namanya partialisme, ya. Tritunggal itu bukan tiga bagian Allah yang digabung baru menjadi satu Allah. Bukan begitu, itu tidak benar. Nah, saya mau berikan gambaran begini. Waktu saya dulu sekolah teologi ya, tahun 1990-an, di perpustakaan sekolah teologi itu saya ketemu satu buku. Buku ini judulnya Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, di mana buku ini itu bercerita tentang ada seorang Kristen. Ya, katanya seorang misionaris yang bernama Antonius Widuri. Nah, Antonius Widuri ini, dia entah bagaimana ceritanya, dia menantang seorang Islam yang namanya Kiai Haji Bahaudin Mudori untuk berdebat tentang doktrin Tritunggal. Dan taruhannya besar sekali. Dalam taruhan itu adalah kalau uh, si Bahaudin Mudori kalah, dia harus masuk Kristen. Dan kalau Antonius yang kalah, Antonius akan masuk Islam. Nah, maka waktu perdebatan itu sudah ditentukan dan akhirnya dilakukanlah seri perdebatan selama 9 hari berdebat. Dan dalam perdebatan itu 9 hari itu pada hari ke-9 akhirnya si Antonius itu mengakui bahwa dia kalah. Doktrin Tritunggal tidak benar. Sehingga akhirnya si Antonius Widuri melakukan janji atau kesepakatan bahwa dia kalah, dia akan jadi seorang Islam. Akhirnya pada hari di mana dia kalah itu juga dia siap masuk Islam dan membuat sebuah pengakuan. Maka jadilah Antonius Widuri ini seorang Islam. Seperti foto ini ya. Itu foto waktu dia syahadat. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Antonius tentang doktrin Tritunggal yang membuat akhirnya dia mengakui kekalahannya dan kesalahan doktrin Tritunggal. Nah, di dalam debat itu Antonius menjelaskan bahwa dia memakai ilustrasi. Dia bilang begini, bahwa Tritunggal itu seperti sebatang rokok. Nah, rokok itu ada filternya, ada kertasnya, dan ada tembakonya. Tapi rokoknya cuma satu. Ya, satu rokok tapi terdiri dari filter, dari tembakau, dari kertas. Nah, lalu akhirnya dalam perdebatan itu Bahaudin Mudari itu suruh satu orang bawa rokok, lalu dia pisah-pisahkan itu rokok itu filternya di sini, ya tembakonya di sini, kertasnya di sini. Lalu akhirnya dia ambil cuma kertasnya. Apakah kertas ini rokok? Bukan. Apakah tembakau ini rokok? Bukan. Apakah filter ini rokok? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau digabung. Kalau begitu berdiri sendiri-sendiri, itu bukan rokok. Lalu itu dipakai konfrontir dengan Antonius. Kalau begitu, Bapa sendiri Allah atau bukan? Bukan. Yesus Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus Allah atau bukan? Bukan. Itu logis. Kapan jadi satu Allah? Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu bergabung. Baru jadi satu Allah. Jadi dalam pandangan atau kepalanya si Antonius itu, kelihatannya dia punya konsep kayak begini, bahwa oh, Bapa itu cuma sepertiga Allah, Anak itu sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Jadi begitu bergabung, baru menjadi satu Allah. Itu inti pandangan dari Antonius itu. Jadi dia melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah suatu unsur yang bila digabungkan, atau tiga unsur yang bila digabungkan baru membentuk kesatuan penuh. Nah, itu ibarat tubuh manusia yang memiliki tiga bagian, misalnya contoh ya, kepala, badan, dan kaki. Jika digabung itu baru menjadi manusia. Nah, begitulah dia memandang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai bagian-bagian dari Allah. Dengan demikian,
Ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu dianggap parsial. Bukan pribadi utuh secara penuh, melainkan hanya fraksi dari keilahian yang lengkap. Nah, itu pandangan si siapa Antonius itu begitu. Nah, itu jelas pandangan yang salah. Dan pantas saja dia kalah dalam perdebatan itu. Ya. Nah, saya akan memberikan tanggapan terhadap pandangan semacam itu. Pertama, saudara-saudara, bahwa pandangan itu salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi itu. Ya, pandangan ini salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi. Alkitab secara jelas menunjukkan bahwa masing-masing pribadi Tritunggal itu adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga Allah atau sebagian Allah. Bapa itu sepenuhnya Allah. Itu kita bisa lihat misalnya dalam Yohanes 6 ayat 27. Sebab dialah, itu dia di situ konteksnya anak. Dia di situ yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan bahwa Bapa di situ itu disebut sebagai Allah, ya. Bapa disebut sebagai Allah dan itu dibedakan dari anaknya yang dibahasakan sebagai dialah. Dan sepanjang Alkitab, di dalam Alkitab, Bapa disebut sebagai Allah secara penuh dan secara mutlak. Juga anak juga itu sepenuhnya Allah. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Ketika dia bilang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, itu menunjuk pada Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah, itu menunjuk pada anak. Ya, saudara perhatikan bahwa anak itu disebut sebagai Allah dan itu dibedakan dari Bapa. Nah, jadi Kolose 2 ayat 9 ini dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan ayat ini menegaskan bahwa seluruh kepenuhan, bukan sebagian kealahan, itu ada dalam Kristus. Seluruhnya. Sementara itu juga Roh Kudus itu adalah sepenuhnya Allah. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 gitu ya. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ananias itu mendustai Roh Kudus. Tapi ayat 4, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kalau begitu, Petrus secara langsung menyamakan mendustai Roh Kudus itu dengan mendustai Allah. Artinya Roh Kudus bukan sebagian dari Allah, tapi Allah sepenuhnya. Jadi ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus, masing-masing adalah Allah yang penuh dan sempurna, bukan sepertiga bagian atau salah satu unsur saja dari keseluruhan ilahi. John Calvin itu mengatakan begini, tiga yang dibicarakan, masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih daripada satu Allah. Ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah bahwa pandangan ini merendahkan keilahian tiap pribadi dan menimbulkan kesimpulan logis yang salah. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah bagian-bagian dari Allah, maka sebenarnya tidak ada satupun dari ketiganya yang benar-benar utuh sebagai Allah. Masing-masing dari mereka hanya sepertiga Allah. Juga setiap pribadi itu menjadi tidak sempurna tanpa yang lain. Karena Bapa tidak bisa menjadi Allah sepenuhnya tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus. Anak tidak bisa sepenuhnya menjadi Allah tanpa Bapa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Allah sepenuhnya tanpa Bapa tanpa Anak. Maka Allah yang sejati hanyalah hasil penggabungan tiga bagian. Bukan Allah yang sempurna dari dirinya. Padahal Allah yang sejati di dalam Alkitab adalah Allah yang sempurna, utuh, lengkap pada diri sendiri. Tidak perlu dilengkapi oleh bagian yang lain. Nah, kesempurnaan ilahi ini tidak bisa dibagi-bagi sebab hakikat Allah itu tidak terbagi. Ya. Dengan demikian, saudara, pemahaman semacam ini itu adalah pemahaman yang salah. Kita harus berhati-hati di dalam memakai segala macam ilustrasi yang sebenarnya mempunyai konsep seperti itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti matahari. Tritunggal itu seperti matahari, bahwa ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, tapi mataharinya hanya satu. Apa kesalahan ilustrasi ini? Gas helium tanpa sinar dan tanpa panas bukan matahari. Sinar tanpa gas helium dan tanpa panas juga bukan matahari. Panas tanpa sinar dan gas helium juga bukan matahari. Tritunggal itu tidak seperti itu. Maka ilustrasi tentang matahari itu salah. Ada juga yang bikin ilustrasi bahwa Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya.
tapi pohonnya cuma satu. Itu juga ilustrasi yang salah. Kenapa, saudara? Karena batang tanpa daun dan akar kan bukan pohon. Daun tanpa batang dan akar bukan pohon. Akar tanpa daun dan batang bukan pohon. Maka ilustrasi itu juga salah. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi manusianya cuma satu. Nah, gitu. Nah, tetapi kesalahannya adalah tubuh tanpa jiwa tanpa roh bukan manusia. Jiwa tanpa tubuh dan tanpa roh juga bukan manusia. Roh tanpa jiwa dan tubuh juga bukan manusia. Selain itu, ilustrasi ini baru bisa dipakai kalau ternyata paham trikotomi bahwa manusia punya 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh benar. Karena ada juga pandangan dikotomi bahwa manusia hanya terdiri dari 2 bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Ya, ada juga yang mengatakan Tritunggal itu seperti ruangan, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, tapi ruangannya cuma satu. Lagi-lagi kesalahannya, panjang tanpa tinggi tanpa lebar bukan ruangan. Tinggi tanpa panjang tanpa lebar bukan ruangan. Lebar tanpa tinggi tanpa panjang juga bukan ruangan. Ya, jadi dengan demikian itu adalah pandangan yang salah. Makanya seperti yang dipercayai oleh Antonius Widuri, pahamnya salah, maju debat, berani debat, akhirnya kalah lalu menjadi mualaf. Itu dia menjadi mualaf bukan karena eh, pandangan Islam yang benar, tapi karena dia yang tidak memahami imannya secara benar. Ya, bukan Tritunggalnya yang salah, tapi pemahaman dia tentang Tritunggal yang salah. Oke, itu catatan saya pertama ya.